Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan jam. Maka hari ini kita akan belajar yaitu tentang menentukan lama waktu kegiatan. Nah, ini dia. Nah, oke anak-anak ustazah, sebelumnya ketika materi tentang menentukan jam, ustazah sudah katakan bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Nah, 24 jam itu angka yang ditulis di jarum jam itu hanya ada 1 sampai 12. Lalu mengapa bisa 24 jam? Nah, mengapa bisa? Karena jarum jam itu berputar sebanyak 2 kali putaran. Nah, dalam 2 kali putaran tersebutlah makanya dalam satu hari itu ada 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu ada yang namanya waktu pagi, waktu siang, waktu sore, dan juga waktu malam. Nah, anak-anak ustazah, coba anak-anak ustazah perhatikan di sini di contohnya. Oke. Nah, anak-anak ustazah juga bisa membuka bukunya di halaman 39 ya. Nah, satu putaran atau kita bisa menyebutnya pada saat jarum jam itu sudah ke angka 12, maka dia sudah jam 12 siang atau pukul 12.00 kita menulisnya ya. Nah, selanjutnya kalau dia sudah menunjukkan ke angka 1. Nah, pada saat siang hari setelah angka 12 terus jarum jam itu bergerak ke angka 1, kita mengatakannya jam 1 siang. Tapi kita menulisnya bukan ditulis dengan 01.00, bukan seperti itu ya anak-anak ustazah, melainkan kita melanjutkan setelah angka 12 angka berapa? Angka 13 kan? Nah, selanjutnya kita menuliskannya dengan angka 13. 13 ini pengganti dari pukul 1 siang. Jadi kita tidak menuliskannya 01.00 ya. Tidak, ini yang kita tuliskan, bukan yang ini. Nah, jadi kita lanjutkan. Kita menyebutkannya berarti pukul 13.00 itu. Nah, itu sampai dia pukul 24.00. Kalau udah 24.00 berarti itu sudah jam 12 malam. Nah, seperti itu ya anak ustazah. Nah, coba perhatikan contohnya di sini ada sebuah jam. Di sini ada jam 5, tapi kita tidak tahu apakah itu jam 5 pagi atau jam 5 sore. Kita tidak tahu kan? Karena kalau kita tidak lihat pernyataan ataupun kalimat sebelumnya, kita tidak akan tahu itu jam 5 apa. Nah, di sini ustazah contohkan ada kalimat Laras bangun pukul 5 pagi. Nah, 5 pagi jelas ya anak ustazah, pukul 5 pagi. Nah, pukul 5 pagi ini kita tulis dengan 05.00. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Laras pulang sekolah pukul 5 sore, nah kita kan tidak mungkin kita tulis dengan pukul 05.00 lagi ya, karena tadi udah ustazah katakan kalau dia sudah lewat dari jam 12 siang, berarti kita menuliskan jamnya itu melanjutkan setelah angka 12. Kita hitung setelah angka 12 kan 13, berarti kita dilihat di angka satunya, berarti 13, 14, 15, 16, 17. Oke, berarti jam 5 sore itu sama dengan pukul 17.00. Nah, ini kita menulisnya seperti ini ya. Anak ustazah bisa lihat juga di halaman 39 itu. Nah, kalau pukul 5 pagi itu penulisannya seperti apa? Pukul 12 siang penulisannya seperti apa? Pukul 5 sore ataupun ada pukul jam 9 malam. Pukul 9 malam itu seperti apa kita penulisannya. Jadi setelah jam 12 siang kita melanjutkan ke angka setelahnya yaitu pukul 13.
Tapi kita bilangnya bukan pukul 13, melainkan itu kalau kita untuk dituliskan saja ya. Kita untuk menuliskan saja. Tapi kalau kita mengatakan tetap jam 1 siang, nah seperti itu. Jam 5 sore, jam 6 sore gitu. Kalau menuliskannya saja kita yang melanjutkannya. Oke, anak ustazah. Selanjutnya, ustazah kemarin katakan bahwa jarum jam itu ada dua ya. Ada jarum jam, jarum menit. Nah, sekarang kita tambah lagi ada namanya jarum detik. Nah, jarum detik ini dia lebih cepat dari jarum menit. Jarum jam itu kan bergeraknya lambat. Nah, jarum menit itu lebih cepat bergeraknya daripada jarum jam. Sedangkan jarum detik itu jarum jam yang paling cepat bergeraknya. Nah, anak ustazah coba lihat di sini ada jarum jam. Nah, jarum jam itu yang menunjukkan ke angka 10 ya. Sedangkan jarum menit yang menunjukkan ke angka 12 dan jarum detik itu yang ke angka 5. Nah, anak ustazah, jarum jam itu membutuhkan waktu 1 jam untuk bergerak dari satu angka ke angka berikutnya. Jadi jarum jam yang di angka 10 ini, yang ini membutuhkan waktu 1 jam supaya dia bisa bergerak ke angka 11. Nah, sebelum dia bergerak, maka jarum menit atau jarum yang di angka 12 ini, nah jarum ini harus bergerak dulu selama 60 menit. Dari angka 12 ini kembali ke angka 12 lagi. Nah, harus seperti itu karena biar apa? Agar jarum jam itu bergerak dari angka 10 ke angka 11. Maka jarum menit itu harus bergerak selama 60 menit. Nah, bagaimana caranya jarum menit itu bergerak selama 60 menit? Nah, jarum detiknya, jarum yang angka biru harus bergerak juga selama berapa? Selama 60 detik. Nah, bergerak juga dia dari angka 12 atau di sini di angka 5 kan? Dari angka 5 ke angka 5 lagi itu bergerak selama 60 detik. Nah, jadi di sini anak ustazah harus ingat bahwa 1 jam itu adalah 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik. Ingat, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Anak ustazah harus bisa menghafalnya itu dan harus ingat supaya anak ustazah bisa menentukan lamanya waktu kegiatan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ustazah contohkan. Di sini ada contoh ibu pergi ke pasar pukul 9. Kemudian ibu pulang dari pasar pukul 12. Lama ibu ke pasar adalah, nah, ibu ke pasar tadi pukul berapa? Pukul 9 ibu ke pasar kan perginya. Nah, sedangkan pulangnya itu adalah pukul 12. Jadi dari pukul 9 ke pukul 12 coba kita hitung. 9 kan 10, 11, 12. Berarti ada berapa? Ada 3 jam. Nah, ini dia 3 jam. 3 jam itu berapa menit? Sebelumnya, nih, coba anak ustazah ingat lagi. 1 jam adalah 60 menit. Berarti kalau 3 jam itu 3 dikali dengan 60 menit. Berapa? 3 dikali 60 adalah 180 menit. Jadi lama ibu ke pasar adalah 3 jam. 3 jam ini sama dengan 180 menit. Nah, yang ini anak ustazah silahkan lihat di bukunya di halaman 51 dan 52. Nah, ini yang ustazah contohkan itu ya. Oke, sekarang anak-anak ustazah tugasnya adalah, nah, tadi kita sudah menentukan waktu pagi, siang, sore, dan juga malam. Anak ustazah kerjakan di halaman 40. Ayo berlatih itu yang nomor 1 dan juga nomor 2. Yang tulislah waktu sesuai gambar jam berikut, yang itu kan. Terus yang nomor 2-nya, gambarkanlah jarum jam sesuai keterangan jam berikut. Anak ustazah bisa lihat di bukunya lagi di halaman 39, kemudian kerjakan di halaman 40.
Nah, selanjutnya di halaman 52 anak ustazah mengerjakan yang ayo berlatih. Sampai di sini ustazah harap anak-anak ustazah bisa memahaminya dan ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk anak-anak ustazah dan jaga kesehatan.